Assalamualaikum Fia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebenarnya sebelumnya saya ingin bercerita. Sebelumnya saya bekerja di Hong Kong, kemudian udah 2 tahun kontrak. Kontrak pertama 2 tahun itu suami kerja di Taiwan juga. Lalu saya minta izin untuk tambah satu kontrak 2 tahun dan beliau mengizinkan. Selama 2 tahun tersebut suami saya udah pulang duluan ke Indonesia, namun selama itu juga beliau tidak memberikan nafkah sama sekali. Namun di pikiran saya berpikir tidak apa-apa lah, saya di sini masih ada penghasilan seperti itu. Hingga sampai habis kontrak, saya memutuskan untuk pulang. Aslinya berat sih, karena sampai sekarang pun beliau tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan. Namun beliau menyuruh saya pulang dan saya tidak bisa menolak. Saya akhirnya pulang, dan di rumah pun sama seperti sebelum-sebelumnya. Saya mencoba untuk mencarikan pekerjaan atau berusaha mencari informasi, tetapi suami saya tetap kekeh, kalau kamu memaksa saya untuk bekerja, saya akan kembali bekerja ke Taiwan. Karena kalau bekerja di Indonesia saya tidak bisa di sawah pun atau di pekerjaan di rumah apapun, saya tidak bisa. Kalau kamu memaksa, saya akan bekerja ke Taiwan. Dan saya di rumah udah 3 bulan ya, alhamdulillah sudah dikaruniai anak, sedang mengandung. Dan di sini pikiran saya rasanya sedih kalau di saat hamil tidak ada suami di samping seperti itu. Namun kalau dia tidak bekerja, bagaimana dengan keseharian kami? Gimana solusinya Bu ya? Apa saya mempertahankan egois saya untuk setidaknya sampai anak kami lahir, sampai umur 1 atau 2 tahun, atau membiarkan suami saya untuk pergi ke Taiwan? Karena benar-benar dia selalu ujung-ujungnya pasti akan bertengkar kalau membahas pekerjaan seperti itu. Minta solusinya Bu ya. Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Silakan Bu ya, terjawab. Masya Allah, subhanallah. Berangan-anganlah dan berfikirlah. Nah, ini jadikan cita-cita ini untuk selalu bersama, sehingga kalau orang punya cita-cita untuk bersama, perpisahan itu hanya sekedar bukan dinikmati perpisahan. Sehingga kalaupun bekerja di tempat yang jauh, harapannya cepat tuntas, selesai dan kembali ke rumah. Kebersamaan itu penting sekali. Kemudian adalah untuk mencukupi kehidupan rumah tangga, keluarga. Tidak harus uang banyak, rezeki yang banyak, akan tapi cara hidup yang benar itulah yang menjadikan hidup itu mudah, terbebas dari tuntutan, tidak mengikuti gaya hidupnya orang, biasa dengan kesederhanaan, nggak perlu gengsi ini gengsi itu, biasa. Termasuk orang mencari pekerjaan pun juga tidak susah. Maka sampaikan salam kepada suami. Nggak mungkin orang nggak bisa bekerja. Yang ada adalah orang tidak ada minat, malas, atau mungkin ada orang gengsi. Sungguh jualan teh jauh lebih bagus daripada kita harus kerja di tempat yang ber-AC tapi korupsi atau ngambil duitnya orang dan sebagainya. Kerja ke sawah adalah istimewa. Bukan sekedar kita mendapatkan rezeki, tapi juga mendapatkan kesehatan kita dengan terik matahari, dengan keringat, dengan tenaga yang kita keluarkan. Jadi nggak usahlah kita berasa gengsi dengan kerjaan-kerjaan seperti itu. Kalau sudah gengsi itu udah menjadi repot. Jadi mau kerja ini gengsi, kerja itu gengsi. Sebenarnya dia mempersulit dirinya sendiri karena telah dikuasai oleh gaya kesombongan, gaya hidup yang sombong. Misalnya khususnya, mohon maaf, yang pernah bekerja di luar negeri, dia harus betul-betul nata hatinya benar-benar. Karena apa? Merasa dia pernah pergi ke luar negeri. Jadi seolah-olah dia ingin dipandang bahasanya dia itu
kerjaannya begini. Biarpun di luar negeri kerjaannya juga macam-macam sebetulnya. Cuman karena sudah ditutup, dibungkus dengan kalimat luar negeri, itu seolah di sana itu hanya nongkrong, duduk manis atau apa gitu. Padahal di sana juga sama dengan yang lainnya. Artinya apa? Yang dikerjakan di luar negeri sebenarnya bisa dikerjakan di Indonesia. Dan nggak beda kadang. Mohon maaf, bukan rendah kok orang menjadi pembantu. Yang penting kita bekerja benar, rezeki halal kok, kan begitu. Kalau bisa jadi pembantu di luar negeri, kenapa tidak bisa jadi pembantu di Indonesia? Kalau urusan gaji, mungkin di Indonesia lebih sedikit. Kalau kita harus bekerja di luar negeri bisa jadi kuli di luar negeri, kenapa di Indonesia nggak bisa jadi kuli? Memang di Indonesia lebih sedikit mungkin gajinya, tapi kan diganti dengan pertemuan dengan istri. Berapa pertemuan dengan istri harganya? Ayo, bisa melihat anak, berapa harganya? Jauh lebih mahal sebetulnya kalau kita banding dengan harus kerja di luar negeri. Jadi sampaikan pada suami untuk mencoba bekerja apa saja. Enggak apa-apa kerja jadi tukang sapu ini sebagainya kalau bisa, kalau pekerjaannya belum bisa dapat kerjaan yang baik. Yang penting jangan sampai diam. Karena di balik usaha itulah Allah akan berkahi. Yang tidak pernah berusaha tidak dikasih oleh Allah. Tidak diberi oleh Allah usaha. Nah, kemudian Anda merindukan suami untuk mendampingi Anda. Ya sudah. Mungkin selama ini harus sama-sama sabar, sama-sama hidup sederhana, memanfaatkan atau menggunakan apa yang Allah berikan kepada Anda dari rezeki, sisa-sisa Anda pergi ke luar negeri, sambil yuk bekerja bersama, berpikir, bercocok tanam kayak atau jualan apa saja. Yang penting jangan merasa pusing. Nggak mungkin Allah tidak ngasih makan. Kalau ada orang beralasan tidak bisa bekerja, bukan tidak ada pekerjaan, malas dia, pilih-pilih dia kerjaan. Jadi ada gengsi di dalam hatinya, itu bahaya banget. Sehingga muncul orang tidak istiqomah, gengsi, tidak istiqomah, gengsi. Lalu bagaimana bisa sukses orang semacam itu? Jadi tolong Anda utamakan kebersamaan. Dari rezeki yang Anda miliki, gunakan sebaik-baiknya. Jangan mengikuti gaya hidupnya orang, tidak boros, tidak foya-foya. Kemudian suami harus mencoba untuk bisa bekerja mencari nafkah, karena itu kewajiban. Tidak perlu mengancam pergi ke luar negeri lagi, na'udzubillah. Itu menunjukkan kalau dia itu ada sesuatu di dalam dirinya. Memang di luar negeri kerjanya apa, saya ingin tahu. Apa kerjaan di luar negeri? Apakah kerja di luar negeri, kerjaan di luar negeri tidak bisa dikerjakan di Indonesia? Saya ingin tahu kerjaan ini kerja apa di luar negeri. Perbedaan hanya masalah gaji saja kan. Cuman gaji luar negeri misalnya Anda dapat 7 juta, tapi di Indonesia hanya dapat 1 juta misalnya. Tapi 1 juta di Indonesia itu ada bonusnya, ketemu istri, keindahan dengan istri, dengan anak. Coba berpikir, laki-laki harus cerdas berpikir. Perempuan juga demikian. Jangan hanya menuruti ambisi, pengen dibilang orang sukses, rumah megah, wah, kerja di luar negeri dan sebagainya. Itu kalau niatnya mencari kesombongan nggak akan puas. Ada orang kerja ke luar negeri memang betul-betul mencari kebutuhan karena menutup utang, karena kebutuhan dan sebagainya. Sehingga ketawaduan tetap saja ada, sehingga pulang ke Indonesia nggak akan berubah cara hidupnya. Sekarang di Indonesia, berangkat dari Indonesia karena kekurangan ekonomi, pergi ke luar negeri. Setelah di luar negeri mendapatkan rezeki yang banyak, pulang ke Indonesia, cara hidupnya cara hidup gaya di luar negeri. Sehingga apa? Dalam 1 bulan 2 bulan duitnya sudah habis lagi. Mestinya kalau cerdas, saya tetap gaya hidup saya seperti orang di kampung saya. Saya tidak perlu berfoya-foya, saya tidak perlu pengen dipandang lebih dari orang lain, sementara utang saya juga menumpuk. Ini kan sekarang gayanya orang kan action. Apalagi pernah pergi ke kota, sama kota, pergi ke kota, kerja di kota, kalau pulang, biarpun di kota sebenarnya tidak banyak hasilnya, pas-pasan. Cuman kalau ke rumah gayanya pengen dipandang orang sebagai orang sukses, padahal dia adalah orang nyungsep. Anda pergi ke luar negeri pun juga demikian. Kita perlu kejujuran dan kuncinya sederhana. Biasakan dengan kesederhanaan dan jangan pupuk kesombongan.